Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Di pembelajaran matematika kali ini, kita akan belajar bersama Bu Tanti dan juga Bu Neneng. Tapi sebelum pembelajarannya dimulai, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang pengukuran satuan panjang baku. Nah, kalian simak video ini sampai akhir ya. Alat ukur dan satuan panjang. Alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur panjang adalah penggaris dan juga meteran. Alat ukur ini terdiri dari satuan baku dan satuan tidak baku. Alat ukur satuan tidak baku, contohnya yaitu menggunakan jengkal, langkah kaki, hasta, dan depak. Sedangkan alat ukur satuan baku, contohnya yaitu menggunakan penggaris dan juga meteran. Berikut adalah macam-macam alat ukur satuan baku. Yang pertama ada penggaris. Nah, penggaris ini digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya pendek. Jadi, benda-benda yang pendek itu bisa kita ukur menggunakan penggaris. Yang selanjutnya, ada meteran kain. Meteran kain ini digunakan untuk mengukur panjang kain atau pakaian. Biasanya, kalau kalian akan membuat baju, kalian pasti akan diukur menggunakan meteran kain ini. Oke, kemudian yang ketiga, meteran roll kecil. Meteran roll kecil ini digunakan untuk mengukur panjang kayu, pintu, ataupun jendela. Nah, biasanya alat ukur ini digunakan oleh tukang kayu. Kemudian yang terakhir, meteran roll besar. Meteran roll besar ini digunakan untuk mengukur panjang tanah ataupun lapangan. Karena mengukur panjang tanah itu tidak mungkin ya kita menggunakan penggaris, kita menggunakan meteran kain, juga meteran roll kecil. Nah, untuk mengukur tanah ini perlu meteran roll yang besar. Selanjutnya ada latihan soal. Di sini ada soal, berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai. Alat apa yang digunakan untuk mengukur benda-benda berikut ini? Nah, di tabel ini ada benda yang akan kita ukur. Yang pertama adalah buku gambar, kemudian meja, pintu, jendela, dan juga pensil. Nah, di kolom sebelah kanan itu ada dua alat ukur, yaitu ada penggaris dan ada juga meteran. Nah, sekarang kita checklist kira-kira buku gambar ketika akan kita hitung panjangnya menggunakan meteran atau penggaris. Ya, buku gambar ini diukurnya menggunakan penggaris karena buku gambar ini termasuk ke dalam benda-benda yang pendek. Maka kita checklist di sini. Kemudian, yang kedua, meja. Meja ini kira-kira yang mana diukurnya? Menggunakan penggaris atau meteran? Ya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa meja itu pasti
ukur menggunakan meteran. Meterannya yang roll kecil. Kemudian pintu. Pintu juga nggak mungkin kan kita ukur menggunakan penggaris. Nah, otomatis pintu ini kita ukurnya menggunakan meteran. Jendela juga sama. Kita ukurnya menggunakan meteran. Nah, sedangkan pensil, karena bendanya itu kecil, maka kita ukurnya menggunakan penggaris. Mengenal satuan panjang sentimeter dan meter. Di sini, kalian bisa melihat ada sebuah penggaris. Nah, karena penggaris ini adalah sebuah alat ukur, maka ketika ada suatu benda, kalian ukur menggunakan penggaris ini, maka satuan panjangnya adalah sentimeter. Atau bisa kita tulis dengan cm. Oke, nah di penggaris ini ada mulai dari angka 0 sampai seterusnya. Tergantung penggarisnya ya. Ada yang sampai 15, ada yang sampai 30, bahkan ada yang sampai 60 gitu ya. Nah, kemudian di penggaris yang paling bawah, kalian bisa lihat itu ada penggaris yang dipotong ya. Mulai dari angka 0 sampai angka 5. Nah, jarak dari angka 0 sampai angka 1 itu nilainya adalah 1 cm. Oke. Kemudian dari 1 ke angka 2 juga sama, nilainya 1 cm. Dari 2 ke 3 juga sama, 1 cm. Dari 3 ke 4 juga sama, 1 cm. Nah, sedangkan dari angka 0 sampai angka 2 itu nilainya adalah 2 cm. Cara pengukuran dengan menggunakan penggaris. Oke, di sini Ibu akan memperlihatkan cara mengukur suatu benda menggunakan penggaris. Di gambar yang paling atas, kalian bisa melihat ada sebuah pensil yang akan diukur panjangnya. Nah, anggap kalian belum mengetahui berapa panjang pensil tersebut. Oke, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah letakkan benda di angka 0 pada mistar di ujung yang paling kiri. Nah, yang ini ya, harus tepat di angka 0. Kemudian setelah ini, baru kalian lihat ujung yang paling kanannya, yang ini. Nah, karena sudah ada ujung kanan dan ujung kirinya, bisa kita lihat ujung yang paling kanannya itu sejajar dengan angka 15 yang ada pada penggaris. Otomatis panjang pensil tersebut adalah 15 cm. Ingat ya, satuan dari penggaris itu adalah sentimeter. Oke, selanjutnya yang paling bawah ada sebuah tali. Sama seperti tadi, letakkan talinya, salah satu ujungnya harus tepat dengan angka 0. Nah, ini. Kemudian, kita lihat lagi ujung yang paling kanannya, yang ini. Nah, tepat di angka 30. Sehingga dapat disimpulkan bahwa panjang tali tersebut adalah 30 cm. Nah, nanti kalian boleh coba di rumah ya,
boleh dicoba mengukur panjang pensil, mengukur panjang penghapus, dan juga mengukur panjang buku. Boleh kalian coba di rumah ya. Dalam pengukuran panjang, selain sentimeter, ada juga satuan meter atau M ya. Nah, di sini ada hubungannya antara meter dengan sentimeter. Nah, hubungannya adalah yang pertama, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi, kalau misalkan kalian ditanya, 1 meter itu berapa sentimeter? 100. Kemudian, ada lagi, 100 cm itu sama dengan 1 meter. Oke, perlu kalian ingat ya, dua rumus ini. 1 meter sama dengan 100 cm, dan 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, di sini langsung ke contoh soal ya. Kalian harus mengingat 1 meter sama dengan 100 cm, 100 cm sama dengan 1 meter. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, ada soal seperti ini. 7 meter sama dengan berapa sentimeter? Nah, perlu kita ingat lagi rumus yang tadi, yang dua, yang di atas ini, yang berwarna merah. Karena 1 meter itu sama dengan 100 cm, maka ketika ditanya 7 meter, langsung kita kalikan aja dengan 100. 7 meter sama dengan 7 dikali 100, sama dengan 700 cm. Oke, pinter. Kemudian, kalau misalkan ada soal lagi, 8 meter sama dengan berapa sentimeter? Tinggal kita kalikan aja dengan 100. 8 kali 100. Hasilnya 800. Oke. Harus diingat ya, ketika dari meter ke sentimeter itu tinggal kita kalikan 100 aja. Oke, selanjutnya 600 cm sama dengan berapa meter? Nah, kalau dari sentimeter ke meter tidak dikali, tapi kita bagi dengan 100. Otomatis di sini 600 cm itu 600 dibagi 100. Hasilnya adalah 6 meter. Nah, seperti ini ya. Jadi yang perlu kalian ingat, ketika ada soal dari meter ke sentimeter, tinggal dikali 100. Kalau dari sentimeter ke meter, tinggal kita bagi 100. Oke? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran matematika hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk yang sudah menonton, sebagai absensi, kalian tulis nama dan kelas di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.